Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat datang di channel Waktu Indonesia Fisika. Pada video kali ini, izinkan saya untuk perkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Yohana Teresia, mahasiswa S1 Pendidikan Fisika, jurusan Fisika Universitas Negeri Malang. Dan di video pertama ini, saya akan menjelaskan mengenai materi simulasi mengajar fisika kelas 11 yang berjudul Perpindahan Kalor dan Asas Black. Jangan lupa untuk disimak videonya. Oke, sebelum kita belajar lebih lanjut mengenai perpindahan kalor dan juga asas Black, kakak mau sampaikan sesuatu mengenai tujuan pembelajaran. Kenapa sih penting banget buat tahu tentang tujuan pembelajaran? Karena nantinya setelah menyaksikan video, adik-adik bisa memahami, oh ternyata aku itu sudah bisa memenuhi tujuan pembelajaran. Oh ternyata aku masih belum, aku harus tonton sekali lagi, mungkin kayak gitu. Jadi, tujuan kita mempelajari materi ini adalah melalui video pembelajaran, adik-adik dapat memahami kasus konseptual tentang perpindahan kalor dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, melalui video pembelajaran, adik-adik dapat memahami peristiwa konduksi, konveksi, dan radiasi dengan benar. Yang ketiga, melalui video pembelajaran, adik-adik dapat memahami peristiwa asas Black dengan benar. Yang keempat, melalui video pembelajaran, adik-adik dapat mengerjakan atau membahas soal dan pembahasan mengenai perpindahan kalor dan juga asas Black dengan tepat. Dan yang terakhir, melalui video pembelajaran, adik-adik dapat menyimpulkan kira-kira apa sih yang bisa didapatkan dari video ini dengan benar juga. Oke, itu dia mengenai tujuan pembelajaran. Setelah ini kakak akan berikan satu video contoh kasus konseptual tentang perpindahan kalor di dalam kehidupan sehari-hari. Jangan lupa untuk disimak dengan benar dan diperhatikan kira-kira kasusnya ini berkaitan dengan apa. Selamat menyaksikan! Panas banget teman-teman, ini bener-bener ya situasi di daratan ini aku cerita dulu ya, aku lagi di pantai loh, dan sekarang panas banget di daratan. Rasanya aku pengen banget buat cepet-cepet nyebur tuh ke pantai yang itu supaya aku bisa ngerasa lebih dingin, tapi kalau berenang sekarang pasti bakal pusing soalnya kan masih siang. Aku inget dulu guruku pernah cerita guys. Jadi peristiwa ini dinamakan dengan angin laut. Apa ya kaitan antara angin laut dengan perpindahan kalor? Nah, jadi hal ini bisa terjadi karena angin laut umumnya terjadi pada siang hari. Nah, saat matahari mulai memancarkan panasnya, daratan yang merupakan benda padat dapat menyerap panas jauh lebih cepat daripada lautan yang merupakan benda cair. Nah, karena suhu di atas daratan lebih tinggi daripada suhu di atas lautan, udara di atas daratan pun lebih cepat menjadi panas dan naik. Tempat yang ditinggalkan akan segera diisi udara dari lautan yang berpindah ke tempat ke atas daratan sehingga terjadilah angin laut. Tahu nggak sih kalau kalor itu bisa berpindah? Kalor itu berpindah dari suhu yang tinggi ke suhu yang rendah. Nah, perpindahan kalor ini terbagi menjadi 3, yaitu ada radiasi, konduksi, dan juga konveksi. Jadi kita sudah punya ilustrasinya ya, yaitu ada sebuah kompor yang dinyalakan. Nah, di sini akan ada api yang muncul dari kompor. Nah, peristiwa ini adalah merupakan salah satu contoh dari radiasi. Radiasi ini merupakan peristiwa perpindahan kalor tanpa zat perantara atau tanpa medium perantara. Nah, contohnya adalah munculnya api dari kompor itu. Dan radiasi ini sangat bergantung pada emisivitas suatu bahan. Perpindahan kalor yang kedua adalah konduksi, yang merupakan peristiwa perpindahan kalor yang melalui suatu zat perantara atau medium perantara, namun tidak disertai perpindahan dari partikel zat perantaranya. Nah, konduksi ini sangat dipengaruhi oleh konduktivitas termal. Selain itu, pada konduksi ini kita dapat melihatnya pada ilustrasi, yaitu ketika adanya panci yang diletakkan di atas kompor yang menyala. Bagian bawah panci akan merasa panas atau mendapatkan perpindahan dari panasnya api ke
pancinya melalui si panci itu sendiri. Jadi mediumnya di sini adalah panci itu sendiri. Dan perpindahan kalor yang ketiga adalah konveksi, yang merupakan peristiwa perpindahan kalor yang disertai dengan perpindahan massa atau perpindahan partikel-partikel dari zat perantaranya. Nah, untuk laju perpindahan kalor dari konveksi ini sangat bergantung pada koefisien konveksi termal dan juga luas permukaan dari mediumnya. Pada ilustrasi, kita dapat menemukan proses perpindahan kalor secara konveksi ini pada saat air yang mulai mendidih. Nah, partikel-partikel pada saat air dipanaskan, suhu air yang lebih panas yang berada di bagian bawah panci akan memiliki massa yang lebih ringan, sehingga ia akan naik ke atas. Lalu air yang dingin dia akan jatuh ke bawah untuk dipanaskan. Pergantian inilah yang membuktikan bahwa konveksi ini merupakan perpindahan kalor dengan disertai zat perantaranya, dan zat perantaranya di sini adalah air itu sendiri. Oke, selanjutnya kita bakal belajar soal yang namanya asas Black. Nah, mungkin sebelumnya kalian sudah pernah mendengar tentang istilah ini. Jadi, asas Black ini berbunyi pada pencampuran dua zat, banyaknya kalor yang dilepas zat pada suhunya lebih tinggi sama dengan banyak kalor yang diterima zat yang suhunya lebih rendah. Gimana sih maksud gampangnya? Nah, kalau maksud gampangnya itu misalnya gini. Kalau ada dua buah benda yang berbeda, suhunya berbeda lalu dicampurkan, nah benda yang panas akan memberi kalor pada benda yang dingin sehingga nanti suhu akhirnya atau suhu campurannya akan sama. Nah, untuk rumus asas Black ini adalah Q lepas atau kalor lepas sama dengan Q terima atau kalor terima. Kenapa sih orang-orang kepikiran buat bikin asas Black? Ini disebabkan karena dulu ada seorang ilmuwan yang berasal dari Prancis bernama Joseph Black mengamati es yang mencair karena terkena air panas. Ia berpendapat bahwa es mencair karena penyerapan kalor ke dalam es sehingga menjadi air. Jumlah kalor akan sama dengan kalor yang dilepas air untuk kembali menjadi es. Mungkin bisa diingat lagi, rumus kalor atau Q sama dengan M dikali C dikali delta T, maka nanti untuk Q lepas sama dengan Q terima sama dengan M2 kali C2 kali T2, sama dengan M1 dikali C1 dikali delta T1. Kita lanjut ke contoh soalnya. Oke, untuk contoh soalnya, misalnya di sini saya buatkan soal, air sebanyak 0,5 kg bersuhu 100 derajat Celcius dituangkan ke dalam bejana dari aluminium yang memiliki massa 0,5 kg. Jika suhu awal bejana sebesar 25 derajat Celcius, kalor jenis aluminium 900 Joule per kilogram derajat Celcius, dan kalor jenis air 4200 Joule per kilogram derajat Celcius, maka tentukan suhu kesetimbangan yang tercapai. Dengan catatan, anggap tidak ada kalor yang mengalir ke lingkungan. Nah, jadi cara awalnya dituliskan dulu apa yang diketahui, lalu apa yang ditanyakan, lalu kita masukkan ke dalam persamaan Q lepas sama dengan Q terima. Karena yang ditanyakan tadi adalah suhu kesetimbangan, suhu akhir atau suhu termal, maka nanti kita pakai rumus M air dikali C air dikali delta T air sama dengan massa bejana dikalikan C bejana dikalikan dengan delta T bejana. Nah, nanti kita masukkan seluruh nilai dari besaran-besaran yang diketahui, maka akan didapatkan nilai suhu kesetimbangan sebesar 86,76 derajat Celcius. Nah, kesimpulannya, berdasarkan pembelajaran perpindahan kalor yang tadi sudah saya sampaikan lewat ilustrasi dan juga penjelasan barusan mengenai asas Black, kita dapat menarik kesimpulan yang pertama yaitu satuan internasional kalor adalah Joule. Nah, kalor merupakan bentuk energi panas yang ada di dalam sebuah benda. Perpindahan kalor merupakan kalor yang berpindah dari benda bersuhu tinggi ke benda bersuhu rendah. Macam perpindahan kalor tadi ada 3, konduksi yang atau sering disebut sebagai aliran, perpindahan panas melalui zat padat yang tidak ikut mengalami perpindahan. Yang kedua yaitu konveksi, hantaran atau perpindahan panas melalui aliran yang zat perantaranya ikut berpindah. Dan yang ketiga yaitu radiasi atau pancaran, di mana perpindahan kalor tanpa zat perantara. Lalu untuk kesimpulan yang kedua, berdasarkan rumus atau persamaan dari asas Black, kita dapat simpulkan bahwasanya untuk suatu benda dalam situasi tertutup tidak menerima situasi dari lingkungan luar, Q lepas atau kalor lepasnya sama dengan kalor terima. Demikian simulasi mengajar mengenai pembelajaran fisika kelas 11, perpindahan kalor dan asas Black.
Mohon maaf apabila ada tutur kata yang kurang berkenan. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih.